Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 18 Oktober tahun 2025, saya kembali hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Ngomong-ngomong, apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Nah, kali ini kembali kita akan melihat situasi terbaru di kawasan pembangunan Masjid Nusantara, Basilika Nusantara, hingga ke kawasan Plaza Bhinneka Nusantara. Ini kita mulai dari arah jalan akses ya, jalan akses menuju ke lokasi pembangunan Masjid Nusantara. Nih lagi-lagi ya nggak teman-teman, ngomong-ngomong perihal cuaca di IKN, mungkin beberapa lokasi di Indonesia kali ya teman-teman, boleh cerita dong. Di kawasan IKN ya beberapa hari terakhir ini lumayan cerah di pagi hari, tapi kalau udah jam 11 ke atas itu luar biasa panasnya ya. Apa tempat kalian juga sama nih cuaca di beberapa hari belakangan? Memang ada beberapa kali kayak hujan gitu, gerimis ya, mendung. Tapi tetap aja gitu kalau pada saat sudah cerah, panas banget. Kalau tempat kalian gimana? Nah ini ya teman-teman semua, untuk di lokasi Masjid Nusantara makin cantik ya kalau kita lihat di kawasan ini. Dan semoga ya terus lancar pembangunannya buat teman-teman pekerja, terus hati-hati dalam bekerja. Dan semuanya yang terlibat, pokoknya makasih banyak ya sudah membuat kawasan ini memiliki ikon baru ya, sebuah tempat ibadah yang nantinya terbesar yang ada di Ibu Kota Nusantara. Pokoknya kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat membangun kawasan ini, karena sampai saat ini kita itu udah mulai melihat ya bagaimana cantiknya kawasan ini. Mana nih yang setuju? Komen dong. Dan kalau kita lihat teman-teman sih di bawah tuh ya, di bawah sudah ada panel surya ya. Nah, oh ya ngomong-ngomong panel surya, kemarin tuh di PLTS ya, PLTS Nusantara itu juga sudah dikunjungi oleh berbagai negara kemarin kan ya, yang datang ke sana untuk melihat bagaimana sih proses nantinya kelistrikan yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Nah, itu kan kemarin di sana diinformasikan, kita juga sama-sama tahu itu kan 50 megawatt kan yang akan bisa disalurkan dari PLTS tersebut ya. Semoga aja ya nanti di kawasan IKN itu menggunakan teknologi dan juga listrik ramah lingkungan untuk juga ini ya sekitar IKN juga, termasuk masyarakat sekitar dan lain-lain ya. Semoga nanti ke depannya juga masyarakat sekitar kan akan dapat dampak baiknya nih ya tentang penggunaan teknologi ini. Dan juga kalau sudah ada 50 MW kan, listrik yang di sekitar IKN juga sudah tidak lagi sering mati lampu gitu kan. Semoga aja ya, amin. Nah ini dia teman-teman semua ya, kalau kita lihat bagian dari akses jalan dari arah KIPP. Jadi kalau sementara ini memang belum ada terlihat di aspal ya, tapi sebagian sudah ada dicor beton kan, seperti yang kita tahu bersama ya. Di sebagian kanan, sisi kanan dari arah KIPP itu udah mulai dicor ya, berarti sisa sisi kirinya. Nah kalau dari arah Sumbu Barat itu kan dari arah bundarannya juga sudah mulai ya terlihat ada rencana akses ke area ini juga teman-teman. Oke, saya akan coba lebih dekat mengarah juga ke arah pembangunan Basilika Nusantara. Ini kan juga menjadi ini ya teman-teman, menjadi toleransi ya. Jadi toleransi beragama. Ini kan juga jadi toleransi ya teman-teman semua di kawasan IKN, di mana di satu kawasan atau satu komplek gitu ya dijadikan satu gitu berbagai tempat ibadah, baik itu masjid ini yang sudah dibangun, juga ada basilika ya. Terus nanti juga informasinya kan ada kelenteng, vihara dan lain-lain. Itu akan menjadi satu di kawasan ini ya, di komplek peribadahan yang ada di Ibu Kota Nusantara informasinya kan. Nah kalau kita lihat memang di sekitar ini ya, sekitar pembangunan masih dominasi dengan kelapa sawit. Ya semoga aja kedepannya yang kelapa sawit yang dekat dengan bangunan ini diganti ya dengan mungkin pohon-pohon yang ramah lagi ya untuk di dekat bangunan-bangunan yang ada di Basilika maupun di masjid dan juga tempat ibadah lain nantinya. Jadi kawasan ini saat ini kita sudah bisa bayangin ya kalau nantinya di sini gitu, di pas hari Jumat ramai di masjid, pas hari Minggu ramai di tempat-tempat ibadah Kristiani ya.
Dan juga di hari-hari lain itu tempat ibadahnya akan diramaikan di tempat ibadah lainnya gitu teman-teman. Pokoknya kita doakan aja semoga lancar dan semoga tetap rukun gitu ya. Itu harapan kita gitu, semoga tetap rukun, damai gitu. Apalagi ini kan di ibu kota Nusantara, menjadi percontohan nih bagi dunia nantinya, ya kan? Oke teman-teman semua, ini saya sudah coba kelilingin ya untuk melihat situasi terbaru di kawasan pembangunan Basilika Nusantara dan juga Masjid Nusantara. Ini gimana buat teman-teman semua yang sudah melihat? Boleh komen dong ya, pendapat kalian semua bagaimana ya melihat ini saat ini yang sedang diprogres ya di kawasan Basilika Nusantara. Kembali lagi ya, saya itu mohon maaf, saya belum bisa memberikan informasi detail karena saya hanya memberikan informasi umum saja ya, sesuai pengamatan saya gitu. Jadi kalau memang ada yang mungkin merasa kurang informasinya, mohon dimaklumi. Oke teman-teman semua, saya akan coba mengajak teman-teman ke arah KIPP ya. Kita sudah selesai melihat di sekitar pembangunan masjid dan juga Basilika Nusantara. Pokoknya ya kalau sudah selesai nanti sudah dibuka gitu, kita mungkin bisa melihat lebih dekat, bisa melihat bagaimana nyamannya kawasan ini gitu untuk menjadi bayangan kita gitu kalau kita berada di sebuah tempat ibadah yang mana di kawasan itu banyak bangunan-bangunan tempat ibadah lain juga gitu. Oke teman-teman semua, ini saya akan coba mengarah ke arah danaunya yang ada di dekat Masjid Nusantara, karena memang danau ini juga sangat penting ya, danau buatan ini atau embung ya. Ini sangat penting untuk selain penyedia air baku ya, ini juga menjadikan kawasan ini lebih sejuk nantinya gitu. Kalau semama lebih banyak, terus juga udah ada pohon-pohon di masa depan. Ini kan kawasan-kawasan seperti ini memang lebih sejuk. Tapi memang tantangannya nyamuk ya. Biasanya kalau udah ada genangan-genangan air ini biasanya tantangannya nyamuk. Tapi ada juga ini ya, semacam pengendaliannya menggunakan ikan ya kalau nggak salah teman-teman ya, untuk pengendalian nyamuk. Boleh dong komen teman-teman ya, untuk pengendalian nyamuk biasanya ikan ya untuk di embung-embung seperti ini. Nah kemarin kan juga informasinya sudah disebar ya benih-benih ikan di salah satu embung yang ada di IKN. Nah itu juga perlu kita apresiasi ya dengan upaya-upaya itu ya. Semoga IKN ini bisa lebih baik lagi, lebih nyaman lagi gitu ke depannya. Nah ini dia ya untuk embung ya, embung yang dekat dengan Masjid Nusantara dan juga jalan akses. Di sini juga kalau dari arah Jalan Nasional juga sudah ada tuh embungnya teman-teman ya, embung yang dekat Jalan Nasional, nanti saya akan lihatkan sambil kita mengarah ke arah KIPP. Oh ya ngomong-ngomong tadi ya teman-teman, tadi itu saya dapat informasi kan di sekitar embung yang ada di IKN itu, embung H kalau nggak salah, itu kemarin sudah disebar benih ikan juga. Nah itu selain untuk kayak budidaya atau mungkin selain menjadikan kawasan embungnya ekosistemnya ya, berguna juga untuk pengendalian nyamuk gitu, karena kalau ikan-ikan itu biasanya kan memangsa nyamuk ya kan teman-teman. Nah ini dia teman-teman semua, embung yang dekat dengan Jalan Nasional yang ada di Ibu Kota Nusantara nih ya. Ini dekat dengan Jalan Nasional yang menghubungkan dengan jalan akses menuju ke hunian ASN 3. Jadi udah lumayan banyak ya embung-embung yang dibangun di sini dan udah mulai menampung air ya di sekitar pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tapi memang ya kalau seumpama di sini kalau kita lihat gitu, meskipun ada kemarin kan ada beberapa gerimis gitu, kadang-kadang baru aja panas sedikit langsung kayak kering gitu nah teman-teman di kawasan ini. Mungkin karena pohon-pohonnya masih belum beragam gitu kan. Ya semoga kalau kedepannya udah beragam pohon-pohonnya, bukan cuma eukaliptus ya, kawasan ini lebih lembab gitu nah teman-teman, nggak kering. Oke teman-teman semua, nah ini saya coba akan naikkan ketinggian untuk melihat ke arah Bank Indonesia ya, ini dari arah ASN 3, hunian ASN 3 untuk situasi terbaru ke arah Bank Indonesia dan juga KIPP. Di sana ada pembangunan jembatan tuh ya, di dekat embung juga. Nah itu udah ada embung lagi.
Pokoknya selalu kita doakan bersama, semoga semua progresnya berjalan lancar. Saya Diarana pamit undur diri, mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata, candaan yang kurang berkenan, atau mungkin perkataan saya yang belibet ya, mohon maaf, mohon dimaklumi. Pokoknya tetap ya, kita jaga kesehatan sama-sama di saat-saat seperti ini ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan, selalu semangat, selalu dukung, selalu percaya bahwa apa upaya-upaya yang telah dilakukan di Ibu Kota Nusantara adalah demi anak cucu kita di masa depan. Tapi kembali lagi ya, kita juga harus sama-sama mengawasi nih apa yang sudah dibangun. Ya semoga aja tetap dirawat, dijaga supaya Ibu Kota Nusantara itu tetap cantik. Jadi mohon teman-teman kalau ya seumpama ada melihat mungkin tayangan saya yang mengangkat tentang apa yang ada di IKN, ya mohon dimaklumi karena ini demi keberlangsungan Ibu Kota Nusantara ya. Kita doakan aja semoga IKN terus maju, terus bersama-sama kita kawal ya, biar 2030 ya, 2028 itu menjadi ibu kota politik Indonesia. 2030 kita udah bisa melihat kota ini lebih hidup dan kita sama-sama bisa bilang inilah Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Kita sudah sampai di Plaza Bhinneka Tunggal Ika ya. Salah satu ikon yang menjadi andalan juga di Ibu Kota Nusantara menurut saya. Jadi saya udahi dulu ya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan sudah hadir setiap harinya. Saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.